Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita mulai lagi di pertemuan yang kedua setelah UTS. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini pasti lagi segar-segarnya jam segini ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Ya, mungkin kita langsung aja. Ya, kita langsung mulai aja. Akan share screen. Mana ya? Oh, ini dia. Oke. Itu mengenai analisis pengaruh pasar online terhadap perkembangan pasar tradisional ya, UMKM. Nah, sekarang ini sudah mulai menjamur ya pasar online, bahkan yang dari luar negeri ya sekalipun, yang dari Cina ya, yang dari Eropa pun juga ada mungkin, tapi dikit Cina banyak kan ya. Nah, ini pasar online atau all shop ya, online shop ya, toko online ini luar biasa besar pengaruhnya teman-teman, menggeser pasar ya. Dulu mungkin kita kalau bicara mengenai pasar, kita identik dengan Cinta Laura ya, becek ada ojek ya. Sekarang ngomong pasar itu bukan hanya itu ya, becek ada ojek ya, tapi juga bisa beli di rumah ya. Nah, justru sekarang yang diwaspadai adalah kalau ada orang yang teriak-teriak paket ya, nah itu bahaya ya. Berarti banyak pesanan. Oke, ini sangat berpengaruh pastinya ya teman-teman ya, dan saya juga pasti sekarang ya milih yang online gitu kan, karena nggak capek-capek, nggak perlu panas-panasan atau kehujanan keluar ya, cukup di rumah saja tinggal pencet-pencet ya, barang kekirim ya, bisa dicicil lagi kan, bisa. Nah, ini bahayanya lagi, bisa dicicil gitu kan, bisa bayarnya nanti. Nah, ini juga cukup membahayakan karena takutnya konsumtif ya, Nah, ini gambar ilustrasinya ya. Dulu kita mungkin ya ke pasar ya kan, benar-benar fisiknya ya, ada barangnya di depan mata ya, ada uangnya juga kan. Nah, sekarang ada pasar online ya, ini menjadi suatu tantangan ya, dan juga menjadi suatu dia pembayaran sih mungkin oke lah, tapi barang ya, barang ini yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan ya, yang harus berhati-hati ya. Barang tidak sesuai dengan keinginan, barang tidak sesuai dengan keinginan kita ya, spesifikasinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau berbagai macam bentuk barang. Terkadang kita kalau lihat barang itu kan di gambar itu suka lebih bagus daripada aslinya, atau barangnya itu ya sama semua gitu ya. Ketika kita ngelihat di online itu kelihatannya sama semua gitu ya, tapi begitu dikirim ternyata beda-beda ya. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan bagi kita ya. Nah, ini sedikit sejarah pasar. Katanya dulu tuh barter ya. Dulu tuh barter itu barang dengan barang, bukan barang dengan barang. Ya kan, tapi sayangnya sistem barter ini dia tidak bisa mengukur dia tidak bisa menjadi tolak ukur. Misalkan satu ekor domba ini apakah sesuai dengan 5 apel ya, atau dengan satu mangkok apel ya. Nah, itu adalah kesulitan sistem barter ya. Kalau uang kan dia ada tolak ukurnya, misalkan 1 rupiah itu misalkan identik dengan berapa gitu kan ya. Nah ini ya kegiatan tukar menukar tadi ya, barter ya. Nah, dulu tuh tempat yang digunakan untuk barter itu adalah
pasar ya, ada tempatnya. Nah, lalu pasar itu sendiri apa ya? Kalau dibilang tempat barter itu ada pasar. Menurut Henry Ma'ruf, ini pasar itu adalah tempat atau bertemunya para penjual dan pembeli. Sering sekali pasar itu diidentikan dengan tempat orang berjualan ya. Lalu pasar juga dikatakan sebagai interaksi permintaan dan penawaran ya. Itu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli. Lalu pasar dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli ya. Pengertian ini menunjuk pada dua hal, yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar ialah orang-orang yang menginginkan suatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli ya. Nah, itu pasar ya. Nah, di sini ada pasar online versus lawan pasar tradisional. Kelebihan pasar online. Nah, ini pasar online ini terkadang kita tidak harus punya uang ya, asalkan punya link jaringan. Nah, ini kita udah bisa jadi penjual ya, jadi reseller ya, menjadi reseller. Kenapa? Karena kita bisa saja mengambil barang orang lain ya, dan kita menjualnya. Hemat biaya, kenapa? Karena tidak perlu tempat ya, terutama gudang ya, dan juga sebagai potensial income, yaitu pendapatan yang potensial, pendapatan yang belum terjamah ya, itu potensial itu belum potensi, maksud itu dia ada sesuatu yang belum termanfaatkan ya, jangkauannya luas, bisa sampai tembus benua ya, tembus negara, sampai mungkin kalau ada yang dari planet lain bisa ada planet lain, kalau ada kali ya. Nggak ada sih. Lalu mempermudah proses berinteraksi ya. Nah, ini juga cukup dengan chatting ya di handphone, di gadget kita. Nah, dia bisa bertransaksi. Tidak perlu jalan ke pasarnya, tidak perlu jalan ke tempatnya. Cukup masing-masing di tempat masing-masing ya, sudah bisa berinteraksi ya. Nah, hanya saja nih rawan penipuan ya. Jadi pasar online itu memang kadang rawan penipuan, apalagi kalau yang langsung transfer ke rekening-rekening pribadi atau dia tidak punya marketplace. Atau marketplace itu apa? Seperti Tokopedia ya, terus apa lagi tuh, Bukalapak ya, terus banyak ya, Aku-Laku ya, terus lagi marketplace, banyak marketplace ya. Nah, ini kalau all shop yang tidak punya marketplace memang dia rawan dari penipu ya. Tapi tidak semua juga, tidak semua all shop yang tidak punya marketplace itu dia penipu ya. Karena ada juga all shop yang dia misalkan ada di Instagram ya. Tapi ya ciri-cirinya gampang lah ya, kalau all shop yang bukan penipu itu biasanya kotak dialognya itu dibuka ya secara terbuka ya. Nah, ini hati-hati ya teman-teman, kalau misalkan ada all shop ya yang kotak dialognya itu tertutup dan dia hanya bisa komunikasi lewat WA ya, dan menawarkan barang dengan harga yang luar biasa murahnya ya. Nah, itu hati-hati ya, itu bisa jadi penipuan ya. Lalu kondisi barang juga tidak pasti ya. Kenapa? Karena gambar terkadang suka berbeda dengan nyatanya ya. Gambarnya bagus tapi begitu dikirim tidak seperti yang digambar. Nah, itulah kekurangan-kekurangan pasar online ya. Kekurangan pasar online ya. Jadi hati-hati ketika pasar online itu, yang usahakan yang sudah dikenal ya, yang sudah ya, biasanya ada testimoni di bawahnya itu untuk mengetahui dia penipu atau bukan ya, itu biasanya ada testimoni di bawahnya. Nah, itu juga merupakan salah satu cara untuk mengetahui dia penipu atau bukan. Nah, ini kelebihan pasar tradisional. Nah, di pasar ini tidak pernah terjadi monopoli pasar atau produsen tertentu ya. Nah, biasanya kalau pasar tradisional tuh banyak penjualnya, sehingga dia lebih cenderung membentuk pasar persaingan sempurna bahasanya ya. Jadi penjual dan pembelinya itu sama-sama menguasai lah ya. Lalu pendapatan para penjual
cenderung merata, tergantung cara bernegosiasi dengan para pembeli. Kalau dulu sih masih bisa tawar menawar ya pasar tradisional, tapi kalau sekarang udah nggak bisa ya. Kalau dulu seingat saya tuh waktu masih kecil tuh masih bisa tuh ditawar tuh ya. Nah, apalagi kalau ibu-ibu tuh kalau nawar suka separuh harga gitu. Tapi kalau sekarang kayak udah nggak bisa ya. Ditawar 500 perak pun sekarang udah nggak bisa ya. Jadi ya dengan dengan market yang ada di apa namanya di jalan yang pinggir jalan ya, itu hampir sama sih, mungkin bedanya tempatnya. Mungkin kalau pasar tradisional dia tempatnya memang agak becek ya nggak ada ojek gitu kan. Tapi kalau pasar yang market yang modern tuh memang mungkin ya lebih rapi ya, lebih rapi. Tapi bedanya mungkin ya biasanya lebih murah lah ya. Yang tradisional biasanya lebih murah dibandingkan dengan yang market ya. Dan juga kalau yang tradisional biasanya dia bisa lebih lebih dilihat isi dalamnya gitu ya. Misalkan jualan buah gitu kan. Nah, biasanya kalau tradisional itu dia tidak dalam kemasan biasanya, tapi sekarang udah banyak juga sih yang udah mulai dalam kemasan ya. Pasar tradisional ya dibuat apa dalam styrofoam dan plastik gitu kan. Nah, itu sebenarnya ya harus dilihat juga sih isinya. Tapi kalau yang tradisional saya percaya lebih cenderung lebih benar ya. Lalu kegiatan ekonomi di pasar ini berlandaskan pada kejujuran yang dilakukan ya. Tradisional itu biasanya memang dia benar-benar ya asli, bisa lebih dipercaya ya. Nah, lalu pemerintah tidak akan bisa melakukan intervensi terhadap operasional di pasar ini ya. Penjual dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah. Nah, ini dulu ya. Dulu mungkin seperti itu ya, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa ya. Bahkan pasar-pasar yang pasar kaget pinggiran jalan yang biasanya tengah malam itu ya, nggak tengah malam sih, habis isa lah sampai tengah malam, itu pun sekarang sudah ada lapak-lapaknya ya. Jadi kalau misalkan udah ngelapak di situ, ada orang lain masuk, baru suruh geser tuh ya. Nah itu ya. Jadi memang kalau dulu tuh dia bisa gampang masuk dan gampang keluar ya, jualan di pasar tradisional. Bisa aja sih, tapi mungkin ya tempat-tempat yang maaf ya, ngantuk juga nih, tempat-tempat yang mungkin yang belum terjamah ya, nah itu juga rawan untuk digeser juga sama yang udah punya tempatnya. Nah, itu pasar tradisional, jadi dia cenderung untuk lebih terbuka ya. Pasar tradisional cenderung lebih terbuka daripada pasar-pasar online ya. Sebenarnya nanti pasar online juga bisa sih seperti itu ya. Teman-teman kan gampang kan, misalkan mau masuk ke Tokopedia, Bukalapak, mau masuk ke Menagih Aku-Laku, atau masuk ke apa lagi tuh, banyak ya. Nah itu kan bisa bikin ini aja kan, beli-beli ya dan segala macamnya itu ya. Nah itu merupakan potensi baru ya. Teman-teman bisa aja kan buka lapak di situ, itu kan, buka istilahnya buka di Tokopedia ya kan. Nah, bisa bebas masuk dan bebas keluar ya, maksudnya bisa masuk ya ketika kita punya barang kita jualan, nggak punya barang ya udah nggak usah jualan gitu kan. Nah, kekurangannya pertumbuhan ekonomi pasar ini biasanya dikatakan cukup lambat ya. Nah, di pasar tradisional itu biasanya begitu-gitu aja ya. Ya, asalkan sabar aja sih ya. Asalkan sabar aja ya. Lalu tidak ada inovasi. Nah, inovasi ini penting ya, apalagi sekarang di zaman pandemi ini. Yang namanya pasar tradisional itu paling kena dampaknya. Kenapa? Karena pasar tradisional ini dia rawan penyebaran virus ya. Nah, kalau online kan dia enggak ya, online kan enggak. Karena pasar tradisional itu kan dia tempat berkumpulnya orang. Bahkan di awal-awal masa pandemi tahun kemarin ya, tahun 2020 bulan Maret itu luar biasa tuh orang-orang yang pasar tradisional itu, dia kasihan ya. Banyak yang modalnya itu habis ya. Jadi modalnya itu habis hanya untuk biaya sewa. Kenapa? Karena dia tidak bisa jualan, tapi dia tetap harus sewa tempat gitu kan.
Nah, lalu jenis pasar ini sangat terikat dengan budaya setempat sehingga sulit untuk berubah ya. Nah, apalagi kalau misalkan tempat-tempat yang notabene-nya tidak halal ya, bahayanya di situ ya. Tapi ya jangan khawatir juga sih ya. Terkadang malah kita justru malah lebih jelas ya. Contoh misalkan di beberapa tempat ya yang memang mayoritasnya non Islam, justru dia malah terbuka kan. Makanan ini 100% mengandung B4 B1 gitu kan. Nah, ya biasanya seperti itu. Lalu produk yang dijual terbatas ya. Nah, biasanya tuh kalau sayuran ya sayuran gitu kan, ternak ke ternak ya. Nah, biasanya pasar tradisional begitu, pasar sayuran kebanyakan kan. Lalu nilai atau harga suatu barang pasar ini akan disasarkan pada proses tawar menawar. Nah, ini dulu ya. Tapi kalau sekarang udah enggak kayaknya, pasar tradisional sekarang sudah tidak bisa tawar menawar lagi. Ketika harga 10.000 ya udah 10.000. Pindah ke tempat lain 10.000 semua. Mau ditawar nggak dapet. Ya kalau sekarang udah kayak gitu juga ya. Nah, lalu pasar online apakah sebuah ancaman? Nah, bisa jadi iya ya. Pasar online ini bukan sebuah ancaman, apalagi kalau dari luar negeri ya, bukan dari negeri asalnya. Nah, ini bahaya sekali teman-teman ya. Bahaya sekali. Kenapa? Karena kita bisa menjadi bangsa yang konsumtif ya. Ketika kita terlalu mengandalkan pasar online yang terlebih lagi kita membeli barang jadi ya. Kita membeli barang jadi dan barang jadi itu lebih murah daripada pasar tradisional atau pasar online yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Nah, itu biasanya kan kita milih yang murah kan, walaupun dikirimnya sampai 20 hari, 30 hari ya. Selama itu benar pasti kita milih yang itu, ya kan? Nah, ini sebenarnya bahaya, ini ancaman ya. Kenapa? Karena nanti kita bisa jadi bangsa yang konsumtif ya. Hanya bisa membeli saja, tidak bisa memproduksi ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya peribahasa sedia payung sebelum hujan ya. Nah, sedia payung sebelum hujan itu khusus untuk Indonesia ya, yang bilang gitu. Tapi kalau untuk negara Singapura, dia produksi payung sebelum hujan ya. Kalau orang Jepang bikin hujan biar pada beli payung ya. Nah, itu jangan nyoret. Kasian ya. Oke. Nah, lalu bisa menjadi ancaman jika pedagang yang ada di pasar tradisional masih mengandalkan pola yang lama, yaitu hanya tidak menjemput bola ya, atau dia tidak ini ya apa namanya pasif ya, hanya pasif. Nah, sekarang kan kalau konsumen kan yang ingin mengandalkan kecepatan kan ya. Contoh misalkan ya ojek online dengan angkot, pasti kalau misalnya lagi buru-buru ya, lagi istilah itu lagi malas keluar, lagi ngapain kan, orang pasti milihnya yang diantar aja kan. Nah, apalagi nih ada kaum rebahan ya zaman sekarang. Nah, bagi kaum rebahan seperti kita pengennya rebahan dan barang atau jasa kita inginkan langsung datang di depan mata ya, tanpa perlu repot-repot pergi berbelanja. Nah, berhibernasi ya. Nah, biasanya bulan puasa ini bulan berhibernasi atau hibernasi. Bukan hibernasi. Hibernasi itu biasanya tuh beruang-beruang kutub ya. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton film SpongeBob ya, si Sandy itu ya. Nah, itu kan suka berhibernasi itu kan. Tidur ya, berhibernasi itu tidur lama, waktu yang panjang, istirahat ya. Nah, ini ya. Biasanya bulan puasa tuh bulan hibernasi ya. Bener nggak nih? Ini jangan-jangan lagi pada hibernasi semua nih. Saya ngomong. Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, ya, enggak salah apa enggak ini. Nah, bisa menjadi berkah juga ya. Jika pedagang pasar tradisional, nah ini bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Apalagi kalau misalkan dia mix ya, tradisional dan online ya. Nah, itu bagus lagi tuh ya. Kalau misalkan dia jalanin dua-duanya.
wah itu bisa kanan kiri oke dia ya, depan belakang dapat gitu kan. Nah, itu kalau misalkan dia bisa mix ya. Di satu sisi mungkin dia udah tahu link-linknya kan, link-link dari mana dia dapatkan barang ya. Nah, tinggal deh apalagi di masa pandemi sekarang ya. Nah, justru di masa pandemi sekarang ini yang bisa berinovasi atau bisa berubah ya. Justru itu yang malah berkembang terus ya. Dia mengandalkan dua. Nah, itulah ya. Jadi pasar tradisional ini dan online ini sebenarnya tinggal di mix aja ya. Tinggal di mix, tinggal digabungkan dan akhirnya sukses lah ya. Salah satu startup terobosan anak muda ya. Nah, ini ada pasar tradisional yang masuk ke dalam gadget ya. Nah, dulu mungkin kita nggak pernah terbayangkan bagaimana pasar yang sedemikian besarnya ya itu bisa masuk ke dalam gadget ya. Terus handphone kamera ya, terus apalagi video ya. Semua itu sebenarnya menyebabkan kita menjadi lebih mudah dan juga kita menjadi lebih lemah ya. Kenapa? Karena yang dulu kita berusaha ya. Nah, kalau dulu kan ketika kita punya gadget ya, handphone, itu yang namanya kamera itu eksternal ya. Ada yang bilang teman saya itu dulu handphone saya itu Nokia ya, misalkan ya, tapi gadgetnya itu kameranya itu Fujifilm ya, eksternal ya. Ya eksternal benar misah kan. Atau handphonenya Samsung ya, kameranya Kodak ya. Nah, itu kan dua gadget ya. Tapi kalau sekarang satu. Nah, apalagi sekarang pasar pun masuk ke dalam handphone ya. Ya itulah. Jadi terobosan-terobosan sekarang ini ya memang luar biasa nih. Jadi kayak kita harus ya mau tidak mau harus ikut bertransformasi, terlebih lagi ada pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk berubah, benar-benar berubah drastis, yang benar-benar menyuruh kita untuk belajar dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang online, dengan hal-hal yang mungkin dulu kita itu ya berubah lah ya. Bahkan barusan ya baca ya berita ya, malah sekarang mahasiswa kalau salah di UI ya, itu beritanya tadi nggak salah ya, sekarang pola tatap muka malah jadi males ya. Kenapa? Karena ya udah enak kayak gini, ya udahlah gini aja gitu kan. Yang penting materi tersampaikan kan. Mungkin teman-teman juga mikir gini, kalau misalkan ke kampus, terlebih lagi kalau misalkan orang-orang pendatang ya, dia kuliah itu benar-benar dari wilayah yang berbeda gitu kan. Nah, ini biasanya kalau orang-orang pendatang tuh biasanya dia pasti lebih milih online ya, walaupun ya tetangganya melihat dia kapan kapan ente kuliah gitu kan, kok tahu udah lulus aja gitu kan, pasti orang tetangga akan melihat kayak gitu. Tapi sekarang kan dengan adanya masa pandemi ini ya orang juga pasti tahu kan, oh mungkin dia dengan Zoom, mungkin dia dengan Google Meet, mungkin dia dengan yang lainnya ya. Nah itu akan merubah pola pikir orang zaman sekarang juga kan, ketika ada orang yang mungkin nggak kelihatan belajarnya, tatanya udah lulus aja ya udah ada kemakluman ya. Kalau dulu mungkin nggak bisa nerima kan, loh kapan kuliahnya gitu kan, kapan belajarnya kok tata udah lulus. Nah pasti seperti itu kalau dulu anggapannya ya. Apalagi kalau yang pendatang pasti kan dia ada biaya kos ya, nah, kos per bulan misalkan 500.000, belum makannya ya, belum belum yang lain-lainnya. Bahkan ada kejadian ya yang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri itu meninggal ya karena dia makan kertas ya. Dulu ya tuh kisahnya udah lama ya. Kenapa? Karena ya dia nggak punya uang ya, dia mungkin bisa hanya tinggal saja tapi nggak punya uang buat makan, akhirnya dia makan kertas, akhirnya meninggal. Nah ini kan dengan adanya sistem online ini sebenarnya menjadi solusi ya. Dan juga adanya pasar online ini juga merupakan salah satu solusi juga ya.
Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup, Pak. Oh, Nggak ada, Pak. Cukup, Oh. Pak. Oke, kalau nggak ada ya, mungkin sampai sini dulu ya. Nih, kita lanjutkan hibernasinya ya. Kita tutup membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma wa bihamdik. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.